Kemarin aku itu baca keterangan di kitab Nasuhul Ibad. Itu menarik banget dan menurutku keterangan ini cocok banget sama kondisi sekarang ini. Di situ Sayyidina Utsman itu berkata, "Hubbiba ilayya minad dunya salatun, isba'ul ji'an wa kiswatul 'aryan wa tilawatul Qur'an." Jadi Sayyidina Utsman itu senang atau cinta ketika beliau itu memberi makan untuk orang-orang yang lapar, mengenyangkan orang yang lapar, memberi pakaian orang-orang yang telanjang. Kemudian beliau juga suka membaca Al-Qur'an. Di situ diriwayatkan kalau Sayyidina Utsman itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat malam. Itu kan luar biasa. Tapi yang ingin aku bahas itu adalah betapa hebatnya Rasulullah membentuk karakter para sahabat. Itu mentalnya itu mental sebagai pemberi, tidak bermental diberi. Banyak daud-daudnya Rasulullah tentang hal ini ya. Salah satunya itu yang sudah masyhur sering kita dengar, yaitu al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Ini kan membentuk mental ya. Atau di Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu yang membahas tentang sodako. Salah satunya itu adalah seperti ayat ini. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathil habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang sedekah itu adalah seperti kita itu menanam biji, yang nanti biji itu tumbuh itu 7 tangkai. Dan di masing-masing tangkai itu ada 100 biji lagi. Artinya ketika kita bersedekah, maka itu bisa 700 kali lipat. Ini hanya perumpamaan saja. Jadi tidak bisa kita jadikan patokan ketika kita sedekah 1000 misalnya, kemudian pasti menjadi 700.000. Tidak seperti itu ya tentunya. Itu kalau hitungan kita. Itu logika Quran. Artinya ketika kita bersedekah, maka hakikatnya sedekah kita itu tidak habis tapi menjadi lebih banyak. Jadi jangan dijadikan patokan ketika kita sedekah 1000 pasti menjadi 700.000. Enggak seperti itu ya. Dan yang terlintas di pikiranku itu andaikan saja para pejabat di Indonesia mentalnya itu seperti mentalnya para sahabat ya. Dalam hal bermental sebagai pemberi, tidak bermental untuk diberi. Ketika para pejabat itu mentalnya bermental pemberi, tidak akan ada yang namanya korupsi. Adanya korupsi itu karena mereka itu mentalnya itu mental diberi. Oke, jadi masalah kalau sudah bermental untuk diberi. Artinya ketika mereka menjadi apapun atau menjadi pejabat, entah itu DPR atau apapun itu, mereka pasti akan mencari keuntungan karena mereka ingin mendapatkan ya. Jadi tidak memberi tapi mendapat. Jadi mereka akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dinikmati sendiri. Jadi nggak akan ada pikiran mereka itu untuk berkontribusi, baik itu bagi negara, bagi rakyat, atau bagi masyarakat Indonesia. Tapi tentunya ini juga bisa kita jadikan introspeksi. Ketika kita menjadi apapun dan kita itu mentalnya bermental memberi, maka itu akan menjadi orang-orang yang selamat, terutama selamat dari tindak-tindak seperti korupsi. Dan ketika mental kita itu mental diberi, ya wassalam. Semoga ini juga bisa menjadi introspeksi bagi diri kita semua. Salam.